Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Baik? Sehat? Masih semangat ya adik-adik ya? Supaya kita semakin suka cita, hari ini kita nyanyi yuk. Kita mau sama-sama bernyanyi, adalah sukacita di hatiku. Tahu semua lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, storytelling hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 9 ayat 1 sampai dengan 10. Adik-adik, kalau adik-adik ingat cerita minggu lalu itu tentang Salomo, ya kan? Salomo itu diurapi Tuhan menjadi raja dan diberikan oleh Tuhan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa. Sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kaya raya dan juga dikenal di seluruh dunia. Tapi sayangnya adik-adik, di masa tuanya Salomo melupakan Tuhan. Bahkan setelah Raja Salomo pun, raja-raja setelahnya juga menjauh dari Tuhan, lupa akan semua perintah Tuhan. Ada beberapa yang berbalik, tapi masih jauh lebih banyak yang lupa dan menjauh dari Tuhan. Nah, salah satu yang paling jahat adik-adik, namanya Raja Ahab dan Ratu Isabel. Mereka menyembah yang namanya dewa-dewa Baal. Dan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Ih, serem banget adik-adik, nabi-nabi Tuhan dibunuh sama mereka. Tapi di tengah-tengah hal itu, Tuhan tetap setia dan memelihara bangsa Israel. Tuhan juga memelihara orang-orang yang masih taat kepadanya, termasuk juga nabi-nabinya. Nah, salah satu di antara nabi-nabi tersebut adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa adalah seorang nabi yang sangat dekat dengan Tuhan. Ia dan nabi-nabi lainnya berusaha untuk mengajarkan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Nabi Elisa memimpin rombongan nabi, yaitu kelompok para nabi.
kelompok nabi ini berkumpul dan membentuk semacam yang bernama tarekat. Adik-adik tahu tarekat nggak? Tarekat itu jadi sebuah kumpulan yang membentuk suatu cara atau aturan hidup. Ya, lebih gampangnya sebenarnya semacam sekolah, tapi sekolah non formal. Jadi tidak seperti yang adik-adik jalankan selama ini. Tapi mereka tetap belajar untuk menjadi orang-orang yang memberitakan firman Tuhan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, suatu hari adik-adik, Nabi Elisa memanggil seorang nabi muda dari kelompok tersebut. Nabi muda itu disuruh Elisa untuk pergi ke Ramot Gilead. Dan disuruh Elisa untuk melakukan serta mengatakan semua yang diperintahkan Nabi Elisa kepada nabi muda tersebut. Apa sih yang dilakukan nabi muda itu? Apa sih yang disuruh Nabi Elisa kepada nabi muda itu? Jadi, Nabi Elisa menyuruh nabi muda itu seperti ini adik-adik. Apabila engkau sampai ke sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Masuklah, ajak dia bangkit dari tengah-tengah temannya, dan bawalah dia ke ruang dalam. Kemudian ambillah buli-buli berisi minyak itu, lalu tuangkan isinya ke atas kepalanya, dan katakan, beginilah firman Tuhan, telah kuurapi engkau menjadi raja atas Israel, maka engkau akan membunuh keluarga tuanmu Ahab, dan dengan demikian aku membalaskan kepada Izebel darah hamba-hambaku, nabi-nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Sesudah itu, bukalah pintu, larilah, dan jangan berlambat-lambat. Kenapa ya dia lari ya? Karena nabi muda itu memberitakan suatu hal yang sebenarnya menggemparkan adik-adik. Misalnya nih ya, di zaman sekarang, kalau ada orang yang memberitakan kabar bahwa gubernur kita atau presiden kita akan digulingkan, pasti heboh banget adik-adik. Nah, sama, pada waktu itu situasinya juga sama. Nabi muda itu mengabarkan bahwa Raja Ahab, raja yang waktu itu sedang memerintah, akan digulingkan, akan diturunkan oleh Panglima Yehu. Nah, Yehu pada waktu itu sudah diurapi menjadi raja. Selesai diurapi oleh Nabi muda itu, Yehu kebingungan. Rekan-rekannya pun bertanya, apa yang terjadi? Mereka mendengar apa yang dikatakan Yehu. Lalu mereka semua mendukungnya. Yehu akhirnya mengalahkan Raja Ahab dan Ratu Izebel, dan Yehu pun menjadi raja atas Israel. Nah adik-adik, melalui dukungan orang-orang di sekitarnya, Tuhan memelihara Yehu. Tuhan yang sama juga memelihara adik-adik melalui orang-orang di sekitar adik-adik. Seperti papa, mama, atau mungkin adik-adik punya saudara seperti kakak, abang, bisa juga guru-guru di sekolah, atau guru-guru sekolah minggu, atau mungkin teman-teman di kompleks perumahan adik-adik, bisa juga. Nah, adik-adik, yang penting kita senantiasa percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam segala kondisi, termasuk saat pandemi ini adik-adik. Kita tetap berada dalam lindungan Tuhan, asal kita juga tetap berada di jalannya yang benar. Nah adik-adik, untuk mengingat cerita hari ini, kita mau sama-sama hafalin ayat yuk. Ayat hafalan hari ini dari Mazmur 55 ayat 23a. Isinya, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Sekali lagi ya, Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Oke adik-adik, sekian storytelling hari ini. Sampai berjumpa minggu depan ya. Bye-bye.